uratnya bumi. Kau ambil dia berlebihan, bumi tidak akan kuat. Ambil sepenuhnya. Orang tua kita dulu kalau sekolah naik haji, ingin naik haji, badulah. Bukan digali pakai eskavator, tidak badulah. Ya, berobat, kasih sekolah anak-anak ke Jawa kemana itu, bulan emas, tapi diambil sepenuhnya, tidak digali, tidak. Ya. Jadi, ya, kalau sekarang tidak di pakai eskavator. Oke, lanjut. Oke, nah, jadi di suku Lore itu ada 4 yang bisa kita saksikan sekarang bentuk rumahnya. Pertama, rumah tinggal disebut Tambi. Bangunan itu musyawarah kalau kita Baruga kita ya. Kalau di sana namanya Duhunga. Kemudian lumbung padi. Kalau di sana disebut Buho. Kalau kita Gampiri, ya. Kalau Bugis apa Arif? Kalau Bugis lumbung padinya? Pak Arif tidak lupa ya. Ya karena Arif besar di Palu ya. Mirip bahasa juga kayak ya, Gampiri itu. Kalau Bugis saya pernah. Kalau Makassar dia hampir mirip dengan Kaili. Misalnya kalau Bugis Mapaci, Kaili kalau tinggi, Makassar kalau tinggi juga. Ya. Bugis yang Mapaci. Jadi kalau Makassar tetap dia kalau tinggi. Kemudian rumah penyimpanan jenazah leluhur. Jadi nenek moyang kita masih 100 tahun lalu, belum lama ya. Kalau meninggal tidak dikuburkan, dibiarkan sampai jadi tulang-tulang, baru dibuat upacara. Tapi begitu orang Kaili sebagian besar sudah memeluk agama Islam, ada yang memeluk Nasrani, Kristen, tidak lagi menggunakan mengawetkan mayat. Ya, sama juga di Poso 100, tapi di Toraja masih paringnya. Nah, di Toraja masih. Jadi kalau mau lihat bagaimana orang Lore dulu, lihat Toraja, lihat Sumba, lihat Nias, begitu kita dulu. Oke, lanjutkan. Nah ini secara arsitektur dan personal yang beragam. Tetapi di balik perbedaan dan ciri khas tersebut, arsitektur tradisional berasal dari akar budaya yang sama, yaitu warisan budaya Austronesia. Terima kasih. Ya. Bapak tidak ada yang bisa mengantisipasi untuk itu, memadamkan. Nah ini. Nah ini suku Lore sebenarnya adalah sebutan untuk kelompok etnis yang tinggal di kawasan pegunungan Lembah Badak, Lembah Besoa, dan Lembah Napu. Nah dulu itu kan pernah ada wacana untuk menjadikan satu kabupaten di atas, makanya dimekarkan Napu menjadi 3 kecamatan, Lore Peore, Lore Timur, Lore Utara, langsung ada ke Besoa, Lore Tengah, kemudian ada di Badak, Lore Selatan, dan Lore Barat. Ada 6 kecamatan, sudah memenuhi syarat untuk jadi satu kabupaten. Di situ ada Kabupaten Tampo Lore, tapi sampai sekarang belum terrealisasi juga. Nah itu. Jadi ini sebenarnya persebaran orang-orang Lore itu sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Di situ memang tradisi Pak Isam sudah jelaskan tadi bagaimana pemukiman tua mereka yang ada di wilayah Besoa, yang ada di Badak, yang ada di Napu. Memang Napu itu adalah salah satu lembah yang dihuni oleh masyarakat Lore, tapi dekat dengan Palu. Nah, itu juga apakah ada pengaruh jarak karena dengan kota sehingga bangunan bukan cuma itu, pembuatan kain kulit kayu yang tradisi prasejarah kita juga tidak ada sudah di Napu kita temukan, tapi di Badak masih dengan di Besoa. Tradisi itu 3000 menurut Pak Sakamoto itu 3800 tahun yang lalu sudah dibuat kain kulit kayu itu. Makanya ditarik benang merah oleh Pak Sakamoto antara migrasi bagaimana hubungan orang-orang Hawaii, Fiji, Kepulauan Taiwan, kemudian di Filipina sampai ke sini persebarannya itu tentang kain kulit kayu itu. Jadi ini tradisi tua termasuk pada masa Neolitikum. Nah ini juga saya rasa adanya dari keluarnya orang dari ceruk-ceruk dan gua-gua membuat pemukiman-pemukiman baru dalam bentuk rumah-rumah tinggal. Nah di Badak itu di masyarakat Lore disebut dengan Tambi, itu rumah tinggalnya. Nah, dulunya memang itu Lore itu mengenal sistem pemerintahan kerajaan. Ya, ada kerajaan Raba lalu berubah menjadi itu yang sangat luar biasa yang mengingat bangun balok-balok yang dibawa itu untuk menjadi lebih sangat kuat dan tahan dengan gempa kalau ada getaran. Nah, ini kan juga persoalan yang misalnya patung Palindo yang di atas. Banyak orang, kenapa dia miring Pak? Nah, itu juga menjadi persoalan. Kenapa dia miring? Apakah dia karena pengaruh gempa? Ataukah memang karena bebannya terlalu berat dan dalaman yang ditanam itu tidak terlalu dalam sehingga pada saat itu ditimbun begitu ada lalu bergerak?
atau memang karena pengaruh gempa? Nah itu juga, karena dia besar, ada kurang lebih 4 meter tingginya kan. Yang patung-patung lain itu yang memang tidak, kecuali karena erosi. Nah sekarang banyak penyelamatan situs-situs itu, cagar budaya, patung-patung yang ada di sungai itu sudah mulai diangkat satu persatu, diselamatkan dalam itu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dulu dan kerjasama dengan BPCB Gorontalo. Masyarakat suku Ore membuat bangunan tempat tinggalnya dengan mengandalkan bahan bangunan yang tersedia di sekelilingnya ya. Nah itu sudah saya jelaskan tadi. Dan selain itu mereka menggunakan rotan yang banyak. Nah, jadi karena dia tidak mengenal sekarang paku, tidak mengenal seng, ya, jadi dia banyak hanya mengikat dan makanya punya kearifan lokal yang sangat luar biasa oleh masyarakat Ore dalam membuat bangunan itu. Sebenarnya memang yang menjadi persoalan juga itu di atas karena dia itu masyarakat penyangga taman nasional. Penyangga taman nasional. Dan populasi penduduk sudah semakin banyak. Nah ini juga untuk membangun rumah-rumah tradisional yang sumbernya dari alam sekitar. Nah itu juga harus hati-hati mengambil karena itu masuk kawasan taman nasional. Dulu tidak ya, sekarang iya. Hanya dengan museum dan departemen sosial atau apalah yang berkaitan supaya anak-anak kami ini bisa tumbuh. Bahwa kami bukan lahir dengan zaman seperti ini tapi berkembang dan kita tidak boleh melupakan sejarah. Itu satu. Yang kedua, untuk Pak Iksan, saya sangat terinspirasi dengan arsitektur dengan daerah kita Sulawesi Tengah ini adalah rawan gempa. Kira-kira arsitek yang bagaimana yang mungkin bisa, dan saya sangat tertarik dengan, mudah-mudahan saya punya rezeki, saya mau renovasi rumah dengan kayu Pak, karena saya punya lahan sedikit, saya mau bentuk model L menghadap ke laut, jadi tidak perlu saya ke Dodak melihat ke bawah. Itu yang saya mau tumbuhkan, nilai budaya seninya dari dulu itu muncul kayunya, supaya tetap tahan gempa dan hampir kalau rumah-rumah kayu yang mungkin ada kayunya jarang rubuh ya, kecuali memang sudah tua dan sudah menjadi budaya di Palu saja, sudah masuk banyak rumah-rumah kayu tapi diadopsi dari, biasa saya lihat di media sosial, dari Gorontalo, dari Manado yang tinggal pasang. Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Palu ingin bertanya kepada narasumber, itu pengetahuan nenek moyang terhadap mungkin kayak rumah adat itu kan semuanya kayak tadi kokoh terhadap gempa, itu pengetahuannya dari mana? Pasti ada kayak ada dari kepala adatnya, mungkin di situ ada kayak kitabnya begitu biar mereka tahu, semua kan ada asalnya. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita melestarikan budaya nenek moyang kita sebagai siswa-siswi Indonesia? Terima kasih. Sekian. Yang pertama, apa tujuan dari ukiran kayu wajah manusia di Duhu? Pertanyaan kedua, kenapa di setiap rumah itu harus ada kepala kerbau? Kenapa bukan hewan lain? Oke, saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once more, sekali lagi. 1, 2, 3. Museum Kreativitas. Tepuk tangan semua. Terima kasih. Iya. Kalau bisa kita dapat apa ini lagi, dapat anggaran. Tapi memang ini sekarang ini kalau kita membangun biasanya kan kita dilempar lagi, harus melalui PUPR. Kalau bersifat bangunan apalagi yang nilainya cukup lumayan besar. Tetapi dulu itu saya bilang apakah sebaiknya kita bangun logo di dekat ruang preparasi atau dulu ini sudah mau dibuat kandang rusa tapi sampai sekarang belum ada rusanya. Itu juga sebenarnya idenya Pak Sudarto. Nah sekarang ini kami sama Pak Ahmad Tanjuk baru mencari-cari kira-kira apakah masih ada anoa ini yang agak langka. Kalau rusa saya lihat banyak.
di tempat makan di atas itu masih banyak saya lihat rusa yang atau tusuk sate, mobil tusuk sate itu di atas cukup banyak binatang-binatangnya. Nah itu saya bilang, apakah karena di NTB itu ada bangunan tradisional di sekitar museum yang dimanfaatkan oleh mahasiswa-siswa untuk diskusi, malah ada juga biasanya sholat di situ dan macam-macam. Nah saya bilang kalau di museum itu dibuat ada logo satu, ada tambika, ataukah ada bantaya kah dibuat satu untuk tempat itu kan sangat menarik sebenarnya. Dan lahan museum itu sudah cukup besar ya. Nah, tapi sekarang itu sudah dibuat lagi tempat permainan anak-anak yang mengambil lahan yang cukup besar karena itu pengenalan museum sejak usia dini. Nah itu. Nah kemudian memang ini kalau kita berbicara dengan anak-anak remaja sekarang, makanya ini kalau disuruh datang ke mall, tidak disuruh pun pasti akan jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan. Ya, makanya itu pernah kami diskusi cukup hangat juga bahwa apakah kita harus memakai manajemen mall di museum, tapi akhirnya bukan itu jadi Pulau Selayar ya sananya. Itu bagian dari benua Asia. Nah, Palu Timur ini, mulai gunung ini sampai ke Luwuk di Banggai sana, itu Australia. Tidak sama. Tidak sama tanah di Donggala Kode dengan Gulasoan, tidak sama. Pantai Barat, mulai daerah sekitar Toaya Elu ke sana sampai dengan Sangir, Sulawesi Utara, itu adalah bagian Indo-Pasifik. Nah, 5 juta tahun lalu, 3 benua ini berjalan sampai terbentuk Pulau Sulawesi sekarang. Makanya di kitab suci Al-Quran dijelaskan sesungguhnya gunung itu adalah berjalan. Ya, cari ada ayatnya. Sesungguhnya gunung itu berjalan. Memang ahli geologi dan di kitab sebelumnya di Taurat, di Injil juga dijelaskan seperti itu bahwa gunung-gunung itu berjalan. Lama para ahli geologi arkeologi baru bisa membuktikan semua kitab suci itu memang mengandung ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, kan jelas. Ya, kita ambil berlebihan, ya akan datang bencana seperti itu. Sudah hanya manusia sering lalai. Nah, termasuk lalai dengan kearifan lokal. Nah, saya singkat.